Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Salsabila. Rumah saya di Depok. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan membahas tema 7 untuk kelas 4 sekolah dasar, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Langsung saja kita mulai ya. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rifda. Kali ini kita akan membahas tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Adik-adik, negeri kita tercinta Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan cara hidup yang khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain. Salah satu budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yaitu dari segi alat transportasi. Contohnya, suku bangsa yang tinggal di daerah daratan cenderung menggunakan alat transportasi bendi dan pedati. Dan suku bangsa yang tinggal di daerah perairan cenderung menggunakan alat transportasi perahu layar. Kemudian adik-adik, bagaimana ya ketiga alat transportasi ini dapat bergerak? Mari kita perhatikan bersama. Perahu layar dapat bergerak karena layar yang terkembang didorong oleh angin, sehingga perahu layar dapat bergerak. Kemudian pedati dan bendi dapat bergerak karena ditarik oleh sapi atau kuda. Adanya dorongan atau tarikan inilah yang menyebabkan alat transportasi dapat bergerak atau berpindah tempat. Dan dorongan atau tarikan ini yang disebut dengan gaya. Nah adik-adik, gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh yang pertama yaitu gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Contohnya alat transportasi tadi yang sudah kakak jelaskan ya. Kemudian yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa ya kak? Contohnya adalah pada saat kalian mengerem sepeda, maka pergerakan sepeda akan berhenti. Yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya yaitu ketika pemain sepak bola menyundul bola, maka arah bola akan berubah. Contohnya pada video berikut ini ya. Kemudian yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Perhatikan video ini. Mula-mula, kertas berbentuk utuh seperti ini. Kemudian, kakak meremasnya menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu bentuk yang menyerupai bola. Perubahan dari kertas utuh menjadi kertas yang berbentuk seperti bola inilah yang disebut dengan pengaruh gaya dapat mengubah bentuk bola. Adik-adik, berdasarkan bentuknya, gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada gaya tarik dan gaya dorong. Contoh gaya tarik yaitu menimba air, menarik gerobak sampah, kuda menarik bendi, dan sapi menarik pedati. Contoh gaya dorong yaitu mendorong becak, orang mendorong pintu, dan angin yang mendorong layar perahu. Berdasarkan jenisnya, gaya ada beberapa jenis, yaitu gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Pada tema 7, khususnya subtema 1, kita akan lebih fokus pada gaya otot. Contohnya pada video berikut ini ya.
Kira-kira gaya apa ya yang dipakai untuk mengayuh sepeda? Yap, benar, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering kalian lakukan seperti olahraga. Gaya otot dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Dengan gaya otot, manusia dapat beraktivitas kesehariannya. Contohnya seperti mengayuh sepeda. Manfaatnya adalah agar sepeda berlaju lebih cepat dan dapat melatih kekuatan otot kita. Kemudian mengangkat barber. Manfaatnya adalah untuk melatih otot kita agar lebih besar dan kuat. Kemudian mendorong mobil. Manfaatnya adalah agar mobil kita dapat berpindah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian membuka pintu. Manfaatnya adalah agar daun pintu membuka sesuai dengan keinginan kita. Gaya otot juga terdapat pada hewan loh. Manusia juga memanfaatkan gaya otot yang ada pada hewan loh. Contohnya seperti sapi menarik pedati dan kerbau yang membajak sawah. Gaya otot yang dihasilkan oleh hewan ini dapat meringankan pekerjaan manusia. Untuk dapat gaya otot yang maksimal, kalian harus menerapkan pola hidup sehat, berolahraga yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sekian materi yang kakak berikan tentang gaya otot. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video pembelajaran untuk kelas 4, yaitu tema 7 dan subtema 1 tentang indahnya keragaman di negeriku. Nah, kali ini kakak akan memberikan informasi atau sedikit cerita tentang bagaimana kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ya. Dengerin dulu ya semuanya. Adik-adik semua, jika ingin menjadi seorang guru atau bercita-cita sebagai seorang guru, jangan lupa kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ya. Karena kita mempelajari banyak hal loh, terutama tentang menjadi seorang guru yang baik, bagaimana caranya mendidik seorang anak, dan juga kita belajar tentang seni musik, seni tari, masih banyak yang lainnya. Dan keunggulan dari PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah bisa mengajar di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah dengan pelajaran yang menarik dan juga bertemu anak-anak yang lucu. Tidak lupa dengan biaya yang cukup murah loh. Jangan lupa masuk PGMI ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.